Headline untuk waktu Indonesia bagian gadget. Kali ini terdapat kabar bahwa 191.000 image smartphone ilegal bakal diblokir dalam waktu dekat. Selanjutnya kabar tak kalah mengejutkan datang dari Xiaomi yang meskipun baru memperkenalkan Redmi 12 kemarin, namun varian Redmi 12 5G sudah mulai diperkenalkan di India. Dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Samsung tengah menggarap smartphone baru untuk memasuki segmen smartphone kelas menengah. Terlihat dari database hasil online Geekbench, terdapat sebuah prototipe smartphone yang telah diuji oleh pihak Samsung. Yang menarik perhatian adalah di mana prototipe tersebut tampak menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888. Yang mana hal ini terbilang mengejutkan, mengingat kebiasaan Samsung yang selalu menggunakan chipset Exynos untuk produknya di pasar Indonesia. Smartphone dengan nomor model SM-M446K ini akan hadir dalam varian RAM 6GB sesuai hasil tolak ukur Geekbench, namun bisa saja ada pilihan lain. Prototipe smartphone ini juga terlihat berjalan dengan sistem operasi Android 13 yang juga diharapkan hadir dalam produk akhir nantinya. Peluncuran Samsung Galaxy M44 ini diharapkan akan segera meluncur di India. Namun informasi yang lebih lanjut tentang spesifikasi dan fitur lengkap ponsel ini masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Samsung. Tecno secara resmi meluncurkan POVA 5 Series 5G Free Fire Edition. Sebuah smartphone gaming dengan performa lebih tinggi dari seri sebelumnya dan harga yang lebih baik. Kolaborasi dengan Free Fire dari Garena guna meningkatkan performa dan juga karakter favorit dalam game FPS tersebut. POVA 5 Series hadir dengan 3 varian, yaitu POVA 5 Pro 5G, POVA 5 dan juga POVA Neo 3. Beberapa spesifikasi unggulan dari 3 smartphone ini meliputi chipset terbaru dengan sinyal 5G, baterai besar 7000 mAh, hingga refresh rate layar 120Hz. Tecno POVA 5 Pro 5G menawarkan desain LED interaktif dengan fitur bypass charging, didukung oleh chipset Dimensity 6080 dengan konektivitas 5G dan kapasitas baterai 5000 mAh berkemampuan fast charging 68W. Tecno POVA 5 menggunakan chipset MediaTek Helio G99, sementara Tecno POVA Neo 3 menggunakan chipset Helio G85. Ketiga smartphone ini rilis dengan layar Full HD Plus 6,78 inci, RAM hingga 16GB dan penyimpanan 128GB dan 256GB. Tecno POVA 5 Series Free Fire Edition sudah dapat dibeli mulai tanggal 1 Agustus dengan harga sebagai berikut. Xiaomi diketahui telah meluncurkan Redmi 12 5G di India, menyusul debutnya Redmi 12 versi 4G di Indonesia beberapa hari yang lalu. Ponsel ini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 dengan beberapa kesamaan dengan versi 4G-nya. Ponsel ini memiliki layar LCD 6,79 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Membawa kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 18W hingga juga tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu Jet Black, Pastel Blue, dan juga Moonstone Silver. Terkait harganya, untuk versi 4/128GB dibanderol dengan harga Rp10.999 Indian Rupee atau sekitar 2,1 juta rupiah. Sementara versi 6/128GB dibanderol dengan harga Rp12.499 Indian Rupee atau sekitar 2,3 juta rupiah. Sementara itu versi 6/128GB dibanderol dengan harga Rp12.499 Indian Rupee atau sekitar 2,3 juta rupiah, dan versi 8/256GB dibanderol dengan harga Rp14.499 Indian Rupee atau sekitar 2,7 juta rupiah. WhatsApp akhirnya mendukung pengiriman dan penerimaan pesan video hingga 60 detik dengan enkripsi end-to-end. Proses pengiriman pesan dinamakan instant video ini mirip dengan pesan suara, di mana kita hanya perlu menekan dan merekam pesan video lalu melepaskan untuk mengirimkannya. Kita juga dapat melakukan swipe ke atas untuk merekam tanpa menahan tombol seperti saat merekam pesan suara. Video akan diputar secara otomatis tanpa suara saat dibuka dalam obrolan, dan mengetuk video saat diputar akan mengaktifkan suaranya. Fitur ini sudah bisa dinikmati dengan cara melakukan update aplikasi WhatsApp ke versi terbaru.
Setelah meluncurkan Realme 11 Pro dan juga Realme 11 Pro Plus, kini Realme kembali memperkenalkan dua versi baru untuk pasar internasional, yaitu Realme 11 5G di Taiwan dan Realme 11 4G di Vietnam. Realme 11 5G diperkuat dengan chipset Dimensity 6100 Plus, memiliki layar LCD IPS 6,72 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate layar 120 Hz. Sementara Realme 11 4G diperkuat oleh MediaTek Helio G99 serta memiliki layar seluas 6,40 inci dengan teknologi AMOLED beresolusi Full HD Plus dan refresh rate layar 90 Hz. Keduanya membawa kamera depan 16 megapiksel dengan sedikit perbedaan di kamera belakang. Realme 11 5G memiliki sensor utama 108 megapiksel dan satu lensa bokeh 2 megapiksel, sementara Realme 11 4G memiliki sensor utama 108 megapiksel dengan satu sensor monokrom 2 megapiksel. Kedua ponsel ini menggunakan Realme UI 4.0 berbasis Android 13 dan memiliki baterai 5000 mAh dengan pengisian daya SuperVOOC 67 Watt. Realme 11 4G tersedia dalam warna hitam dan juga emas dengan harga mulai dari 7.390.000 Vietnam Dong atau sekitar 4,7 juta rupiah untuk varian 8 per 128 GB dan 7.999.000 Vietnam Dong atau sekitar 5,1 juta rupiah untuk varian 8 per 256 GB. Sementara untuk Realme 11 5G tersedia dalam pilihan warna hitam dan juga emas dengan harga 8.999 Taiwan dollar atau sekitar 4,3 juta rupiah untuk varian 8 per 256 GB. Sebanyak 191.965 unit ponsel dengan nomor ilegal akan diblokir atau dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa sebanyak 176.000 unit diantaranya adalah iPhone. Pelanggaran IMEI yang terjadi yaitu berupa pendaftaran IMEI secara tidak sah pada aplikasi Centralized Equipment Identity Register di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, bahwa ponsel yang masuk ke Indonesia diwajibkan mendaftarkan nomor IMEI-nya agar bisa mendapatkan sinyal operator seluler dan bisa digunakan di tanah air. Oppo dipastikan akan meluncurkan ponsel terbaru Oppo Reno 10 seri 5G di Indonesia pada hari Selasa, 8 Agustus 2023. Dua model yang dipastikan akan dirilis adalah Oppo Reno 10 5G yang memiliki lensa telefoto beresolusi 32 megapiksel dan Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang diperkuat dengan lensa zoom telefoto 64 megapiksel. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G akan membawa layar seluas 6,74 inci beresolusi 1440 x 3200 piksel dengan refresh rate layar 120 Hz. Ponsel ini juga akan ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM sebesar 12GB, storage 256GB, hingga baterai berkapasitas 4700 mAh dengan dukungan fast charging SuperVOOC 100 Watt. Sementara untuk Oppo Reno 10 5G akan memiliki layar seluas 6,74 inci, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 7050, RAM sebesar 8GB, storage 256GB, dan baterai 5000 mAh berkemampuan 67 Watt SuperVOOC Flash Charge. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Produsen smartphone gaming asal Tiongkok akhirnya akan segera meresmikan produk Red Magic 8S Pro karena sudah mengantongi sertifikasi TKDN dari pemerintah Indonesia. Terkait spesifikasinya, ponsel gaming yang direncanakan akan rilis pada tanggal 8 Agustus mendatang ini akan membawa layar OLED 6,8 inci berefresh rate 120 Hz dengan tingkat touch sampling rate mencapai 960 Hz. Layar ini juga mendukung 1440 Hz PWM dimming plus DC dimming dan kecerahan hingga 1300 nits.
Handphone ini diperkuat oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition dengan kecepatan hingga 3,36 GHz, RAM LPDDR5X hingga 24 GB, dan penyimpanan UFS 4.0 hingga 1 TB. Dengan spesifikasi kelas atas, bahkan pihak Nubia mengklaim bahwa smartphone ini bisa saja mencetak skor AnTuTu benchmark mencapai 1,7 juta poin. Red Magic 8S Pro memiliki baterai berkapasitas 6000 mAh dengan pengisian cepat 80 watt yang memungkinkan pengisian daya hingga 100% dalam waktu 35 menit saja. Terkait harganya di pasar China, versi termurah Red Magic 8S Pro 8 per 128 GB dibanderol dengan harga 3.999 yuan atau sekitar 8,3 juta rupiah. Sementara versi tertingginya yaitu 12 per 256 GB dijual dengan harga 5.499 yuan atau sekitar 11,4 juta rupiah.